Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Wibah SPD. Kali ini kita akan belajar IPA mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua, yaitu menjelaskan penerapan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, menjelaskan penerapan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Untuk pembelajaran kali ini yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan penerapan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan menjelaskan penerapan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Serta konsep yaitu teknologi perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi tiga, ada hidroponik, vitikultura, kemudian ada kultur jaringan. Untuk teknologi perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua, inseminasi buatan dan cloning. Yang pertama kita masuk ke hidroponik. Tahukah kamu hidroponik itu apa? Pernahkah kamu bertemu dengan tanaman yang ditanam dengan media hidroponik? Cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air. Misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlarut dalam air. Yang kedua, kita masuk ke vitikultura. Ya, di sini ada tanaman yang ditanam secara vertikal, yaitu ke atas. Ini cocok sekali di rumah-rumah dengan lahan sempit atau di perkotaan. Apa itu vitikultura? Vitikultura merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ada kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tubuh atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap yaitu akar, batang, dan daun. Kemudian kita lanjutkan ke perkembangbiakan pada hewan. Ya, perkembangbiakan pada hewan yang pertama ada cloning. Di sini ada sebuah contoh. Dulu ketika para peneliti melakukan penelitian dengan cara cloning, maka yang dihasilkan adalah seekor domba doli. Bagaimana caranya? Mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain, kemudian diambil nukleus donornya, 2 sel disatukan menggunakan sengatan listrik, kemudian akhirnya mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid sifatnya. Sel yang disatukan mulai membelah membentuk embrio. Embrio dimasukkan ke dalam uterus domba betina dan domba betinanya kemudian hamil, maka dihasilkan domba cloning yang disebut domba doli. Apa itu cloning? Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Kemudian yang terakhir ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan kawin suntik, kita lebih kenalnya dengan kawin suntik ya.
Proses pemasukan cairan sperma ke dalam kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas, misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Terima kasih atas waktunya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.